Kenapa belum buka? Maaf Bu, saya pamit mengundurkan diri. Kenapa kok tiba-tiba? Soalnya saya ditawarin kerja di warungnya Bu Tantri. Gajinya lebih gede, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku hargain keputusan kamu. Kalau misalnya kayak gitu, makasih ya udah bantu aku selama ini. Ya, sama-sama, Bu. Ayo, Bing, ayamnya. Iya, boleh masuk ya. Silakan duduk. Bu Tantri, Iya, kenapa? aku terima tawaran kerja Ibu jadi karyawan di sini. Oh ya boleh. Sekarang kamu bantuin aku ya. Oke. Pak, saya dibungkus ya 3. Oh iya boleh. Saya duluan, Mbak. Bentar ya, tunggu ya. Oke, Mbak. Wah, ternyata laris karena pesugihan ya. Maksud kamu apa? Itu apa? Ini apa? Astagfirullahaladzim, ini kan tali pocong untuk orang meninggal. Pasti ini untuk pesugihan. Gak mungkin, aku gak pernah main kayak gitu, Tan. Itu bukan punya aku. Dasar bohong. Aku gak bohong. Bisa banget gue belanja di sini. Dasar penjual nggak jujur. Nggak mau lagi saya balik ke sini. Hancurin aja warungnya. Hancurin aja. Hancurin aja. Bubar kalian bubar. Ini ada apa ini ribut-ribut begini? Calon istri kamu tuh jahat, Han. Dia melakukan pesugihan dengan tali pocong. Ini buktinya. Aku gak melakukan itu, Mas. Kau percaya sama aku. Ada orang yang sengaja naruh di sini, Mas. Iya, Nis. Aku percaya sama kamu, Nis. Aku yakin kamu nggak bakal melakukan itu. Saya yakin banget, Mbak. Ini pasti kerjaan perempuan itu. Terus Mbak setelah kejadian itu bagaimana dengan warung Mbak? Tetap buka kan? Omsetnya turun drastis, Mbak. Penyebabnya ya orang-orang itu pada takut ke warung saya. Pelanggan yang biasanya langganan juga nggak mau mampir lagi. Gak masalah ya kamu ambil pegawai aku. Aku juga gak marah kamu buka warung depan warung aku. Tapi yang kamu lakuin ini udah keterlaluan, tau gak? Kamu kan yang taruh tali pocong di warung aku. Gue yang nemuin, kenapa gue yang tuduh? Emang ada buktinya kalau gue yang lakuin? Kalau nggak ada, itu namanya fitnah. Lo bisa gue laporin ke polisi. Aku memang gak ada bukti. Tapi siapa lagi yang iri selain kamu? Yang ngajar lo ya. Pergi sana lo, pergi. Bisa sakit tau gak? Bisa. Jangan pernah usik aku lagi. Nisa. Udah. Istighfar. Yang bikin saya sedih ya fitnah itu sampai juga ke telinga calon ibu mertua saya. Terus Mbak, bagaimana tanggapan calon ibu mertua Mbak? Saya nggak sudi tangan saya disentuh oleh orang yang suka persugihan. Bu, saya nggak seperti itu, Bu. Saya nggak suka melakukan pesugihan. Lagian ibu tahu dari mana soal fitnah ini, Bu? Tantri udah cerita semua sama ibu. Ibu nggak mau punya calon mantu yang suka melakukan kemusyrikan. Bu, ibu jangan ngomong gitu, Bu. Lagian kan sebentar lagi aku sama Nisa akan nikah. Pernikahan kalian batal. Pergi kamu dari rumah saya. Bu,
Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Lagian kenapa ibu batalin pernikahan kita, Bu? Kenapa kamu masih di sini? Pergi cepat dari rumah saya. Bu dengerin aku dulu, Bu. Silakan diminum, Tante. Terima kasih ya, Bu, ngerepotkan. Bu, maaf ya, Bu. Ternyata calon mantu ibu itu naruh tali pocong di warungnya. Tandanya itu pesugihan kan, Bu? Astagfirullahaladzim. Ternyata calon mantu saya suka klinik dan pakai persugihan di warungnya. Saya juga nggak nyangka, Bu. Ternyata Anissa terlihat baik dan soleha lagi. Kasian ya Bu Farhan, dapat calon istri yang seperti itu. Enggak. Saya nggak akan biarkan anak saya nikah dengan wanita seperti itu. Kamu mau pergi kemana, Nisa? Ibu kamu udah ngusir aku, Han. Pernikahan kita juga udah batal. Aku nggak mau nikah kalau misal ibu kamu nggak setuju. Aku janji, aku bakal ngeyakinin ibu. Kamu percaya sama aku, ya? Oh ya, besok kamu jangan kerja lagi ya. Kamu fokus saja ke persiapan pernikahan kita. Tapi rencananya besok aku mau jualan terakhir. Setelah itu aku baru fokus ke pernikahan kita. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu cuman besok aja ya. Terus terang, saya dilema, Mbak. Saya dan Mas Farhan itu saling sayang. Tapi ibunya nggak merestuin. Semuanya gara-gara kejadian fitnah di warung saya. Tapi akhirnya Mbak dan Mas Farhan tetap memutuskan untuk menikah. Iya, Mbak. Soalnya semua persiapan nikah kita tuh udah 100%. Kalau sampai dibatalin, kita semua malu. Jadi akhirnya pernikahan tetap terlaksana ya, Mbak? Ternyata kejahatan Tantri nggak berhenti sampai di situ, Mbak. Kejahatan apa lagi, Mbak? Ada kue kesukaan kamu dari Tantri. Makasih ya, Tan. Han, gue ikut prihatin ya. Tadi ibu cerita, katanya lo gagal menikah. Enggak, gue tetap nikah kok, Tan. Farhan, kamu jangan ngeyel ya. Sampai kapanpun, ibu nggak akan setuju kamu menikah sama perempuan itu. Bu, Ibu. Maaf Han, bukannya gue mau ikut campur ya. Tapi ada baiknya lo harus ikutin apa kata ibu lo. Karena kan orang tua mau yang terbaik untuk anaknya. Lagian juga lo nggak tahu kan kalau Anissa itu punya pelanggan spesial di warungnya. Pelanggan spesial maksud lo? Iya, cowok yang suka sama Anissa. Ah, itu mah cuma dugaan lo aja, Tan. Udah, gue kantor dulu ya. Lo lihat aja nanti Han. Mas Farhan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas lagi di mana? Ini aku baru mau nyampe kantor. Ibu kamu gimana, Mas? Udah setuju atau masih nggak terima aku sebagai mantunya? Belum. Tapi aku masih mau berusaha buat ngebujuk ibu. Supaya ibu mau merestui pernikahan kita. Kamu lagi di warung kan? Iya,
Tapi paling sampai siang aja. Oh ya, Nis. Aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Soal apa? Apa ada pelanggan spesial yang sering datang ke warung kamu, Nis? Pelanggan spesial. Bagi aku, Mas, semua pelanggan itu spesial. Kan kamu yang bilang juga, kita harus melayani pelanggan dengan baik. Iya juga sih ya. Ya udah, Nis. Kalau gitu, aku masuk ke dalam kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Farhan tiba-tiba nanya begitu ya? Alhamdulillah, dari tadi sepi, sekarang ada pesanan. Assalamualaikum. Mbak Nisa, bagaimana pesanan saya? Oh udah Mas, bentar ya. Ini ya pesanannya ya. Jangan kurang ajar kamu ya. Pergi dari sini. Ibu kok belum siap-siap? Ibu nggak akan datang ke pernikahan kamu. Loh, Bu. Aku mohon Ibu datang ke pernikahan aku sama Nisa ya. Tetap ibu nggak mau datang ke pernikahan kamu. Bu, itu semua hanya fitnah untuk Nisa, Bu. Nisa nggak pernah melakukan hal yang kayak gitu, Bu. Dia nggak pernah melakukan pesugihan. Ini hanya fitnah dari orang yang iri sama Nisa. Yang pengen warung ayam gepreknya hancur, Bu. Ini momen aku sekali seumur hidup, Bu. Jadi aku mohon Ibu hadir ya dan restui pernikahan aku sama Nisa. Kalaupun ayah masih hidup, aku yakin ayah pasti nggak akan setuju dengan sikap ibu yang kayak gini. Ya udah, ibu akan datang ke pernikahan kamu. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Apa ibu bilang? Perempuan ini nggak benar. Batalkan pernikahan kamu, Han. Kok Mas Farhan belum datang juga? Nisa, Farhan belum datang. Penghulunya udah nungguin loh. Sabar ya, aku telepon Farhan sekarang. Mau mastiin dia di mana. Oh ya udah deh, aku kesana dulu ya. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam. Penghulunya udah datang. Kamu udah di mana? Farhan? Han, kamu denger aku kan, Han? Pernikahan kita batal. Farhan? Han? Kau bohong kan, Han? Han? Han, jawab aku, Han.
lo calon suami aku. Gimana? Menurut kamu aku cocok nggak pakai begini? Kamu kelihatan cantik banget. Kamu belum di make up aja, udah secantik ini loh sayang. Apalagi kalau udah di make up, pasti perfect banget. Kamu bohong ya? Pasti kau bilang kayak gitu biar aku seneng kan? Sayang, ngapain sih aku bohong? Aku tuh jujur loh sama kamu. Malahan ya, aku udah gak sabar pengen cepet-cepet nikah. Dan biar bisa jadi suami kamu. Saya ikut prihatin, Mbak. Mbak akhirnya tahu siapa yang menyebarkan fitnah itu. Tantri Mbak. Sampai segininya dia mau ngancurin aku. Mbak nggak coba kasih tahu ke Mas Farhan kalau ini semua cuma fitnah. Nggak ada bukti Mbak. Dan Farhan percaya sama foto itu. Jadi Mbak, pernikahan Mbak akhirnya nggak terlaksana. Tapi saya tetap coba datangi rumah Farhan. Ternyata perempuan itu ada di sana.